selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Lidik Sitanggang dari kelas 11 MIPA 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di berbagai bidang yang akan saya jelaskan pada 6 bidang. Yang pertama di bidang ideologi, yang kedua di bidang politik, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang sosial budaya, yang kelima di bidang hukum, dan yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di mana pada video ini akan saya kaitkan dengan yang terjadi saat ini yaitu COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ancaman. Jadi, ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan sebagai segenap bangsa. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasan kita yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang IPOLEX Sesdikhankam mengenai situasi saat ini yaitu virus COVID-19. Yang pertama, bidang ideologi. Adapun ancaman di bidang ideologi yaitu pada Pancasila, khususnya sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sebelum terjadinya COVID-19, seluruh rakyat Indonesia diperbolehkan untuk beribadah. Namun, setelah maraknya COVID-19, tempat ibadah ditutup untuk sementara waktu. Nah, dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Jadi, keadaan sekarang ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, di mana efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah, serta kesadaran para masyarakat untuk menghubungkan mana kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, yakni menghilangkan sikap egosentris, yaitu hanya memikirkan diri sendiri. Nah, hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Jadi, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi terkait situasi saat ini yaitu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk memperkokoh ideologi dari negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua di bidang politik. Adapun ancaman yang dapat kita lihat di bidang politik adalah penundaan Pilkada Indonesia 2020 serentak dari 23 September paling cepat menjadi 9 Desember atas Komisi Pemilihan Umum. Selain dalam bidang pilkada, dampak politik yang paling dirasakan adalah teguran dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Teguran tersebut disampaikan dalam sidang paripurna tanggal 18 Juni karena program dan dana yang dikucurkan tidak mengalir secara optimal hingga ke masyarakat. Baiklah, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut adalah menjaga stabilitas politik agar tidak runtuh di tengah ancaman krisis dimensi, yakni krisis multidimensi. Di tengah persoalan kesehatan dan ekonomi, ketidakstabilan dari politik hanya akan memperparah situasi, sehingga dibutuhkan upaya untuk mempererat kabinet kerja. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Adapun ancaman yang dapat kita lihat di bidang ekonomi terkait situasi saat ini yaitu seperti penutupan kegiatan usaha sebagai langkah untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang juga berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus dirumahkan. Nah, bagaimana langkah atau strategi untuk mengatasi ancaman tersebut? Adapun strategi yang dapat kita lakukan adalah seperti menata sektor ekonomi kembali seiring relaksasi pembatasan sosial pada sejumlah daerah seperti pemulihan ekonomi nasional atau PEN, PSBB secara berhati-hati, dan juga mempercepat reformasi kerja atau RUU Cipta Kerja. Kita masuk ke poin yang keempat yaitu di bidang sosial budaya. Adapun ancaman yang dapat kita lihat pada bidang sosial budaya ini yaitu perubahan budaya yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan, misalnya bulan Ramadan. Nah, kegiatan bulan Ramadan ini tidak dapat dilakukan semestinya karena adanya
physical distancing yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, hal tersebut bisa mendorong manusia untuk melanggar aturan pemerintah demi memenuhi kepuasan diri sendiri, yakni akan terjadinya peningkatan virus corona atau COVID-19. Baiklah, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya tersebut adalah adanya kesadaran diri dan kesadaran lingkungan, seperti tidak mencemari lingkungan, menciptakan budaya hidup sehat, dan yang paling utama adalah tidak berpergian atau menghindari kerumunan. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu di bidang hukum. Adapun ancaman yang dapat kita lihat di bidang hukum adalah pemerintah masih bisa membahas RUU atau rancangan undang-undang dan juga UU atau undang-undang. Selain itu, persidangan di pengadilan masih tetap berjalan seperti biasa, namun tetap memperhatikan aturan pencegahan COVID-19. Namun agak sulit untuk bergerak leluasa dan kreatif sebelum terjadinya adanya pandemi. Dan juga pada situasi sekarang ini terjadi peningkatan angka kriminalitas umum di berbagai daerah. Itu disebabkan karena situasi pandemi yang melumpuhkan ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang hukum terkait dengan situasi saat ini. Jadi, kebijakan yang diambil adalah mempertegas hukum yang dilandasi adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan DPR dan juga masyarakat. Jadi, kebijakan yang diambil dalam situasi saat ini yaitu virus corona adalah tetap membuat produk-produk legislasi namun pola yang berbeda, kemudian rapat dan pembahasannya dilakukan melalui media online. Poin yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun ancaman yang dapat kita lihat pada bidang ini adalah perubahan tatanan global, di mana perubahan tatanan global ini dikarenakan berkurangnya peran organisasi regional sehingga memaksa negara tersebut harus berjuang sendiri menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Adapun strategi yang kita lakukan untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini adalah penguatan ketahanan nasional agar terhindar dari ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikianlah video yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.